Sudah. Sudah. Oke, kalau begitu semua bersemangat untuk puji Tuhan ini hari ya. Oke, baik. Nah, kita akan sama-sama memuji Tuhan pada pagi hari ini. Itu yang ada di rumah semua tetap siap hati untuk puji Tuhan. Bersama angkat pujian. Yesus di dalam rumahku. Semua semangat ya. Ya. Tepuk tangan. Ayo semangat nih lagu ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senanglah. Kita ulang sekali lagi lagu ya. Di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Masih semangat puji Tuhan kok? Masih? Oke, kalau masih semangat puji Tuhan, kita lanjut di lagu yang kedua. Ini harus lebih semangat, Le. Iya. Semua tepuk tangan, oh. Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Kita akan berdoa, namun sebelum itu kita angkat lagi satu pujian yang berjudul Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pasti
pastilah kau akan berbuah. Mari kita semua duduk tenang-tenang, siap hati, dan kita meminta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Pada kesempatan pagi ini, kami anak-anak akan memulai sekolah minggu kami. Namun sebelum itu Bapa, kami memohon penyertaan-Mu. Biarlah ibadah sekolah minggu ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik masih semangat kok? Masih. Kalau masih semangat, katong angkat lagi satu pujian, Domba Hilang. Semua bangkit berdiri bisa. Semua pergi gerakan saya gerakan. Ayo semua bangkit berdiri. Domba hilang kini di mana? Tuhan Yesus datang mencari. Seekor domba telah hilang. Mungkinkah engkau? Mungkinkah engkau? Mungkinkah engkau? Seekor domba telah hilang. Mungkinkah engkau? Semua silakan duduk dengan tenang-tenang, rapi, dan katong akan mengaku katong kesalahan yang katong perbuat selama ini, baik melalui kata-kata, perbuatan, maupun pikiran. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, kembali lagi kami ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Kami anak-anak-Mu datang mengaku akan setiap kesalahan yang kami perbuat, baik melalui kata-kata kami, perbuatan maupun pikiran kami yang telah menyakiti hati suci-Mu, orang tua kami, hati sahabat kami, ataupun semua orang yang ada di sekeliling kami, Bapa. Mari mengampuni dan melayakan akan kami. Ini doa, ini sembahyang kami, karena hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mengaku punya dosa. Sekarang tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam doa dan pembacaan firman Tuhan, kita semua duduk yang tenang, duduk manis. Kita angkat satu pujian yang berkata, Tuhan Kau gembala kami. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kakak Roni. Untuk itu, waktu dan kesempatan kami berikan kepada Kakak Roni.
Baik, salam adik-adik. Baik, sebelum katong membaca dan merenungkan firman Tuhan, katong sama-sama berdoa, katong siap hati, dan mari katong semua berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami untuk bersekolah minggu. Sekarang kami membenarkan firman-Mu ya Tuhan, untuk itu Tuhan tolong kami oleh Roh-Mu yang kudus, supaya firman yang kami dengar, boleh kami mengerti dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Adik-adik dan juga kakak-kakak yang sudah membantu sekolah minggu, kiranya Tuhan yang berkati. Ini doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, adik-adik sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21. Tapi karena terlalu banyak dan katong terbatas dengan waktu, katong akan baca ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-15. Semua sudah dapat kok? Sudah. Baik. Nanti Karoni baca untuk katong semua Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Dengan perikop gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ya baik, demikian jauh firman Tuhan yang sudah kita baca sama-sama. Shalom. Baik, jadi tema hari ini yaitu Tuhan Yesus Gembala yang setia. Tema hari ini Tuhan Yesus Gembala yang setia. Adik-adik di rumah punya hewan peliharaan kok? Wih, apa so? Di rumah punya hewan peliharaan apa so? Halo. Di rumah punya hewan peliharaan apa sa? Ada Jessica dan Queen. Sone kedengaran nih. Sone kedengaran. Oke. Jadi katong semua di rumah pasti punya hewan peliharaan seperti kucing, ayam, dan lain-lain. Nah, biasanya kalau katong punya hewan peliharaan, pasti katong kasih nama. Ada yang kasih nama Heli, ada yang kasih nama Kitty. Terus biasanya katong kasih makan. Katong kasih makan ikan, kasih minum susu supaya dia sehat. Terus kalau dia sakit, pasti katong akan kasih obat. Nah, berkaitan dengan firman Tuhan katong pada pagi hari ini, Tuhan Yesus adalah gembala yang setia.
Adik-adik, kalau adik-adik lihat ini gambar, kira-kira ini gambar apa ya? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus ada pegang apa? Tongkat. Wih, pintar Ya, jadi ini gambar Tuhan Yesus yang ada pegang tongkat. Nah, ini tongkat ini biasa dipakai oleh ini gembala. Gembala untuk jaga dia punya domba-domba dari hewan-hewan buas seperti serigala. Nah, terus kalau yang ini adik-adik, kira-kira apa yang adik-adik lihat? Apa sih itu? Ya. Gambar domba. Terus domba. apa lain? Tuhan Yesus. Ya, apalah yang ada di situ? Ya. Domba ada berapa itu? Ya, pintar adik-adik. Jadi adik-adik sebagai gembala yang baik, tentu pasti dia akan jaga dia punya domba-domba. Misalnya buat kandang yang baik supaya domba-domba bisa berteduh dari sinar matahari yang panas, terus sonde kena hujan, sonde hilang, dicuri orang, atau sonde hilang karena terpisah dari dia punya kawan-kawan yang lain. Nah, selain itu adik-adik, gembala yang baik tentu setiap hari harus memberi makan. Kan setiap hari hewan butuh makan, sama seperti katong manusia, butuh makan, butuh minum. Nah, seorang gembala yang baik akan selalu mencukupi atau memelihara apa? Dombanya. Iya, memelihara domba-dombanya. Seorang gembala yang baik pasti selalu merawat Dombanya. Ya, karena dia sangat menyayangi dia punya domba. Ya, sangat menyayangi dia punya domba-domba karena dia pelihara dari kecil-kecil, dia rawat setengah mati, pasti dia sayang dia punya domba-domba. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik, mengasihi siapa di sini, mengasihi Yosi, mengasihi Jessica, mengasihi Queen, mengasihi Kak Chandra dengan Kak Chandra anak-anak di situ, mengasihi Ariance, Aurelia, Aditya Tungga, mengasihi Mario, mengasihi Kak Rafli. Semua Tuhan Yesus mengasihi katong semua. Karena itu Tuhan Yesus selalu memperhatikan katong semua. Apa yang katong butuhkan pasti Tuhan Yesus cukupi. Misalnya katong sakit, katong minta pertolongan di Tuhan, Tuhan Yesus akan memberikan kesembuhan. Nah, jadi seperti itu, gembala yang baik seperti itu. Nah, selain itu adik-adik, karena gembala ini dengan domba-domba ini selalu bertemu tiap hari, bahkan tiap saat, domba-domba ini mengenal siapa? Mengenal Tuhan Yesus. Ya, mengenal Tuhan Yesus yang adalah gembala yang setia. Ya, domba-domba ini mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baru dari jauh, domba-domba suka kenal. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus, begitu juga dengan gembala. Dia mengenal dia punya domba-domba. Dia mengenal dia punya domba-domba karena setiap hari, setiap saat sama-sama jadi dong saling kenal. Sama kayak Aditya Tungga dengan kawan-kawan dong. Kan setiap hari kalau bak kenal pasti
Dari jauh katong su tahu, oh ini Chelsea, oh ini Ariance, begitu. Sama juga dengan gembala dan domba-dombanya. Nah, seperti itu. Jadi sudah saling kenal. Baik itu dia punya bentuk, baik itu dia punya sifat, baik itu dia punya keadaan. Katong pasti tahu kalau sudah saling kenal. Nah, jadi Tuhan Yesus sebagai gembala yang setia, kenal setiap anak-anaknya. Gitu. Terus yang ini adik-adik, kira-kira adik-adik perhatikan dalam gambar itu, adik-adik lihat apa sah di dalam itu gambar? Ada pelangi, domba, Ya. Tuhan Yesus. Ya, pintar. Apa? Tongkat. Tongkat, ya. Ya, jadi apa yang adik-adik sebutkan itu benar sekali. Jadi Tuhan Yesus seperti gambar ini, Tuhan Yesus ada di tengah domba-domba ini. Jadi domba-domba di mana, pasti Tuhan Yesus ada di situ. Bahkan Tuhan Yesus berusaha untuk mencari rumput yang hijau, air yang banyak, supaya setiap kali domba-domba merasa lapar, mereka bisa makan rumput, dan ketika mereka haus, mereka bisa minum air. Jadi itu bentuk tanggung jawab atau perhatian dari seorang Gembala yang setia. ya, pintar sekali. Jadi itu satu bentuk tanggung jawab, satu bentuk perhatian, satu bentuk kasih sayang seorang gembala terhadap domba-dombanya. ya, begitu pintar adik-adik. Jadi itu adalah bagian terpenting yang Karoni mau bagikan, bahwa Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, gembala yang setia, pasti merawat setiap domba-dombanya. Dan domba-dombanya yang ini pun mengenal dengan baik sang gembala. Ya, sang gembala. Jadi demikian jauh firman Tuhan yang sudah katong baca, sudah katong renungkan sama-sama. Semoga firman yang singkat ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Nah, adik-adik minggu lalu ada ayat hafalan toh? Ada. Ayat hafalan dari mana? Amsal 1 ayat 8. Amsal 1 ayat 8 kok? Ya. Oke, kalau begitu Karoni minta perwakilan supaya jangan terlalu lama, perwakilan dari tiap wilayah satu-satu orang untuk bisa hafal. Wilayah 1 siapa? Hah? Wilayah 1 siapa? Halo, wilayah 1. Halo. Jessica kok? Jessica dan Queen kok? Iya. Oke, wilayah 1 Jessica dan Queen. Oke, silakan. Nanti wilayah 2, wilayah 3 dengan kalau ada wilayah 4 siap-siap oh. Oke, silakan Jessica. Amsal 1 ayat 8 berbunyi, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahku dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Terima kasih Jessica dengan Queen, hebat sekali. Oke, wilayah 2 ada siapa di sini? Wilayah 2 ada Aurelia Kobi. Oke. Di mana nih Aurel nih? Gelap nih. Halo Kak Aurel. Halo. Oh, nah ini Mario Mario ada angkat tangan tuh. Coba Mario hafal. Ayo, adek Mario. Masih mic-nya masih mute.
Halo, Ade Mario. Halo, Ade Mario. Halo. Adik-adik dengar karon suara kok? Dengar. Oke. Kira karon adik-adik soalnya dengar, soalnya sana ada respon nah. Ade Mario coba hafal ayat hafalan. Halo, Ade Mario. Oke, Ade Mario son bisa buka mic. Kalau begitu ini Chelsea. Mana Chelsea? Coba Chelsea Tungga. Coba adik Chelsea hafal ayat hafalan. Dari Amsal 1 ayat 8. Oh, coba adik Chelsea bisa kok? Sudah. Ini apa? Jadi, Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, janganlah engkaukanlah dan ayammu dan orang lainkan ajaran ibumu. baik, terima kasih Chelsea Tungga dengan teman-teman 2 orang yang di samping. Sekarang semua sudah jadi kok, mic-nya sudah bisa hidup kok. Sudah Kak. Oke, baik. Kalau begitu tambah 1 lah ya, tambah 1 dari wilayah 3. Wilayah 3 ada kusonde. Dari wilayah 3 siapa? Rupanya soalnya ada dari wilayah 3 ya. Oke, soalnya ada ya. Terakhir dari Yosi. Yosi silakan, Yosi. Yosi Manafe. Amsal 1 ayat 8 yang berbunyi, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan sia-siakan ajaran ibumu. Baik, terima kasih. Mario. Tadi Mario mic son cari toh, sekarang Mario. Hai Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, akanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan. Baik, terima kasih Mario. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang ini Kak Chandra dengan Kak Chandra pun anak-anak sekolah minggu yang di rumah. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Baik, terima kasih. Ini Gerald Baba. Yang terakhir, Aryan Ceadu dengan Adi Aryan Ceadu. Atafalan. Bisa kok, adek?
Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Baik, pintar. Terima kasih adik-adik semua yang sudah hafal ayat hafalan dan yang sudah setia sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang, katong punya ayat hafalan untuk minggu depan. Itu terambil dari kitab Yohanes pasal 10, ayatnya yang ke-14. Yohanes pasal 10 ayat 14. Sudah kok? Sudah. Oke, kalau sudah katong baca sama-sama ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Baik, itu ayat hafalan untuk minggu depan. Jangan lupa minggu depan tetap sekolah minggu dan tetap setia dan tetap hafal ayat hafalan. Terima kasih, itu saya yang dapat Karoni bagikan. Selebihnya waktu dan tempat Karoni kembalikan kepada Kak Jovan dan Kak Amel. Oke, baik. Terima kasih Karoni buat cerita firman Tuhan ini hari buat adik-adik semua. Baik adik-adik, setelah mendengar firman Tuhan, kita akan sama-sama memberikan persembahan syukur kita atas setiap berkat yang telah Tuhan berikan. Itu sama-sama angkat pujian, aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi, dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Baik adik-adik, katakan mau sudah membuat syafaat. Itu sedang berdoa, tenang, tangan, hati. Kemarah Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan kehidupan kami Bapa. Bersyukur buat hari ini Tuhan, kami dapat sekolah minggu dengan baik walaupun secara online. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Apa yang baik pada siang hari ini Tuhan, kami berdoa buat sekolah minggu di rumah masing-masing. Berkati anak-anak ini Bapa dari seluruh kehidupan mereka Tuhan, dalam mereka masih berkati dalam pendidikan mereka juga ya Bapa. Kami juga berdoa orang tua untuk menolong berkati dalam didik adik-adik kami Tuhan, biarlah hari mereka sangat bertemu dengan kasih dan Tuhan baik, terima kasih Tuhan Yesus buat korban bencana yang terjadi di NTT. Berkati Bapak, dengan kekuatan buat anak-anak semua yang terdampak dari bencana ini Bapak, biar kiranya kami juga berdoa ya Bapak buat
pelayanan sekolah kami di Calet, memberkati di pelayanan kami di wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, dan wilayah 4, menolong memberkati dalam pelayanan Bapak, berupa melayani Tuhan, menolong memberkati. Terima kasih. Doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat kok. Kita akan menyanyi lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Kita akan mengakhiri ibadat sekolah minggu kita pada pagi hari ini, dan mari kita mengucap syukur di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, sehingga ibadat sekolah minggu pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Sebentar lagi Bapak, kami akan kembali dalam tugas tanggung jawab pelayanan kami masing-masing. Namun kami memohon, mari Bapak terus menyertai kami, agar apa yang kami lakukan terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doain ucapan syukur kami Bapak, karena hanya di dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Oke. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Nanti tunggu pengumuman saya dari kakak semua. Kalau memang minggu depan kotong bisa sekolah minggu offline di wilayah masing-masing, kotong bisa tatap muka. Namun kalau belum bisa sekolah minggu offline, berarti kotong tetap sekolah minggu pakai Zoom. Semua masih semangat toh? Oke, semangat toh. Jangan lupa untuk hafal ayat hafalan. Dan hafal ayat hafalan. Jangan lupa nanti YouTube, nanti like, comment, dan subscribe. Oke, 1, 2, 3. Shalom. Ayat hafalan jangan lupa. Jangan lupa.